Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, brother dan sister. Di sesi pagi hari ini kita jumpa lagi insyaallah di dalam perjalanan untuk terus memberikan energi, berikan sarapan otak pada pagi hari ini. Berapa orang di antara Anda yang sudah ready pada pagi hari ini? Saya mengatakan ready dengan segala energi yang ada, dengan segala kekuatan yang ada, untuk terus memberikan kepada mindset ini, ya, kepada otak ini, untuk men-trigger dia setiap hari, untuk melatih dia setiap hari. Nah, sebab saya kan selalu mengatakan bahwa apapun yang Anda perjuangkan pada hari ini, apapun yang dilakukan setiap hari, saya mengatakan salah satu kekuatan yang penting adalah adanya energi di kepala otak ini, dan energi ini, ya, energi inilah energi yang perlu Anda jaga setiap hari dan setiap pagi. Itulah kenapa setiap pagi untuk memberikan nama sarapan otak, untuk membantu Anda lebih deep lagi, membantu Anda untuk bisa meningkatkan more income Anda lagi. Berapa orang yang ingin saya bantu? Coba komen mau dulu di situ, dan pastikan di share video ini pada pagi hari ini. Oke nggak nih pada pagi hari ini? Masih ada energi nggak? Ini baru pagi, belum siang lagi saya katakan. Dan kalau jaga pada pagi hari ini energi ini Pak Ibu, sebab kita akan bicara tentang 5 cara, ya. 5 cara saya mengatakan. Nah, dalam faizin maaf lahir dan batin sama-sama, oke. Semoga syamana wa syamakum, maaf lahir dan batin juga kepada brother sister, ya. Amin Allahumma amin. Kita saling mendoakan semoga Anda semua, ya, diberikan pada kekuatan pada pagi hari ini, selalu energi yang terbaik lah saya katakan. Oke, saya akan lanjut. Kalau sudah oke, berapa orang sudah oke? Kalau oke, coba share video ini dulu kepada kawan, teman, saudara. Bayaran pagi tetap, ya, bayaran paginya, oke. Bayaran saya katakan sih, suka mengatakan gitu, karena hasilnya nggak ada yang gratis saya katakan. Oke, walaupun saya berikan free setiap hari, tapi dia harus buat tindakan. Apa tindakannya? Lah share video ini, share kepada kawan Anda, teks kawan Anda, bangunkan dia pada pagi, bangun gitu, dengan cara Anda share. Karena begitu dia Anda share, centing dan keluar di handphonenya dia. Berapa orang di antara Anda ketika salah seperti langsung centing di handphonenya? Coba komen AI dulu. Halo. Berapa orang di antara Anda merasa begitu? Begitu saya live itu centing gitu. Ada tanda dia. Ada centing gitu. Nah, itu akibat Anda, karena Anda sudah follow. Nah, kalau Anda sudah follow maka Anda akan centing. Kalau you belum follow, dia tidak akan centing. Karena itu coba Anda share pada kawan Anda, teman, saudara, siapapun lah saya katakan, untuk membangunkan dia, untuk kita bantu dia lebih baik lagi kehidupannya dia. Sebab prinsip khairun nas anfa'uhum linnas harus selalu dipegang, harus selalu dipertahankan, dan harus selalu digunakan, ya, untuk memberikan kekuatan kepada diri ini, ya, untuk terus beraktivitas. Nah itu dia, kalau paham. Sebab energi pagi kalau sudah habis energinya, jadi kalau badan ini kalau sudah habis energinya Pak Ibu, saya katakan Anda, maka dia akan ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu dia, itu tanda-tanda orang yang sudah habis energinya. Dia akan menjalankan kehidupannya seperti zombie. You tahu zombie, ya, yang mayat hidup itu, yang mau nyedot darah orang, tentang begitu. Nah, kira-kira begitu di film. Nah, saya belum ketemu asli, belum pernah sih, ya, kecuali cuma lihat di film doang. Kulihat sama lihat film lah. Oke. Ya, dan worry bro, saya juga film sebenarnya. Nah. Oke, so ada 5. Semua sudah oke, semua sudah ready pada pagi hari ini untuk saya sharingkan tentang 5 cara, ya, menarik, ya, 5 cara menarik kekayaan dan kesuksesan finansial pada masa pandemi jilid 3. Nah, itu dia. Sekarang pandemi udah jilid 3. You tahu nggak? Sudah tahu belum? Udah ada pandemi jilid 3. Ya, jilid 1, jilid 2, dan ini adalah jilid 3. Ya, sebab jilid 3 itu adalah perlakuan yang diberikan pasca lebaran biasanya. Dan itu akan ada pandemi lebih dahsyat lagi nanti. Saya tidak menakut-nakutin, tapi
ini biasa tetap negara akan mengambil tindakan ini ya untuk memproteksi masyarakat, untuk biar tidak kejadian yang namanya di India, katanya begitu, entah iya atau enggak, saya pun nggak tahu. Oke, karena yang saya tahu adalah di dunia sosial media masalahnya tidak ada pandemi, itu problemnya. Di bursa saham nggak ada pandemi masalahnya ya. Saya hanya bicara tentang pandemi hari ini adalah pandemi yang ada di luar. COVID semua ada di luar offline. Makanya kita nggak ngadakan pertemuan offline, kita ngadakan online. Ya, contoh hari ini saya masih berada di kampung, contoh begitu, okay? Di Lintau Buo, kampung saya. Kapan-kapan saya tunjukin bagaimana suasana di tempat saya. Insya Allah berapa hari lagi saya akan balik ya, ke Surabaya. So, thank you yang sudah ada dari Bogor, di mana-mana yang saya sampaikan. Oke, ada 5, silakan catat. Yang pertama adalah, ya, saya sudah oke ini. Siapa yang sudah oke pada pagi hari, coba komen oke dulu. Saya mau tahu, you komen oke. Ya, silakan dulu. Saya ingin pertama adalah you share nanti video ini. Yang kedua adalah tindakan ada apa? Oke, sebagai akad kita setiap pagi. Yang kedua saya mengatakan yaitu tolong Anda teks kawan-kawan Anda, ya. Tegur dia ataupun tag dia, contoh begitu. Yang ketiga paling penting adalah silakan tolong Anda catat poin-poin pentingnya nanti. Apa learning point yang Anda dapatkan? Bapak Ibu, salah satu belajar terbaik saya mengatakan adalah kita mencoba memberikan learning point atau kita sharing learning point. Apa learning point? Learning point adalah sesuatu yang kita rasakan. Bukan bukan you mencatat poin-poin saya yang saya sampaikan. Sebab dari poin-poin tadi itu, ya, pasti ada something yang you rasakan yang you akhir muncul namanya aha moment. Itu learning point. Itu aha moment. Oh iya ya. Benar juga, contoh begitu. Nah, aha moment. Dan aha moment, ya, itulah sebenarnya rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Ya. Dimana otak ini tertrigger, oh yes, I like this, oh ya, itu. Dia muncul sebuah ide yang, ya juga ya, contoh begitu. Dan itulah patut disyukuri setelah itu sebenarnya mengatakan Anda. Kalau dapat aha moment itu bagus ya Bu. Hidup ini sebenarnya simpel kok. Ya, kalau kita membuat lebih simpel, tapi kalau kita persulit memang dia sulit juga mengatakan. Nah, karena itu pastikan pertama adalah share video ini. Saya sudah share video ini. Bagian sudah share saya mengatakan jangan teragak-agak untuk share, ya. Tekan ada tombol bagikan di situ. Ada tombol bagikan nggak? Nah, coba dibagikan itu dulu. Nah, bantu bagikan kepada kawan Anda, teman, saudara, biarkan dilihat dengan dia. Ya, walaupun nanti setelah video ini orang akan bagikan juga, insya Allah. Karena rata-rata alhamdulillah saya mengatakan sampai hari ini ya orang yang masuk kelas kita mungkin akibat sharing tadi saya mengatakan belum banyak, 25.000 orang saja saya mengatakan, oke. Dan saya bersyukur selama pandemi bisa membantu lebih banyak orang, sebab hidup yang paling best bagi saya adalah membantu orang lain untuk dia bisa mencapai financial freedomnya dia, untuk mencapai kebebasan keuangannya dia. Nah, karena itu saya akan bicara hari ini tentang 5, oke nggak? 5 cara menarik kekayaan dan kesuksesan atau magnet rezeki namanya. Ya, terutama kekayaan dan kesuksesan finansial pada masa pandemi jilid 3. Nah, ini pandemi jilid 3 udah tahu sekarang. Oke. Pandemi jilid 3. Ya, karena pandemi jilid 3 ini orang masih banyak khawatir, padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya juga sebenarnya. Oke. Kalau dia tahu cara menarik kekayaan itu tadi. Poin pertama. Ya, poin pertama, oke, ataupun cara pertama yang harus Anda miliki pada diri Anda supaya kekayaan itu dia datang. Ya, jadi ini bukan you yang mengejar ya. Ya, ini adalah formula yang saya belajar dari mentor saya, Pak Ibu, dan saya pakai sebenarnya formula ini dalam hidup saya. Itu bagaimana dia nanti bukan you ngoyo-ngoyo setiap hari cari uang pagi-pagi pulang petang. Saya tidak melarang itu, kalau melakukan silakan lakukan, saya katakan Anda. Tapi ada di formula yang bagaimana dia akan tarik dia akan datang kepada diri Anda. Dia oke nggak ini? Nah, dia oke nggak formula ini? Ya, dia oke nggak? Siapa oke kira-kira dengan formula ini? Kalau you oke, coba komen oke dan share video. Itu aja tanda yang saya katakan. Tapi kalau cuma ya diam, you udah nguap, langsung tuh begitu. udah lelah pagi-pagi, udah loyo, come on, ini baru bangun pagi itu saya mengatakan itu harus penuh dengan energi yang powerful. Berikan yang terbaik energi Anda supaya apa? Supaya mendapatkan sesuatu nanti lebih banyak lagi. If you give more, you get more. Itu dia.
Itu bagian yang pertama. Oke. Thank you bagi sudah memberikan oke dan share. Yang pertama adalah, silakan Anda catat ya. Cara pertama untuk menarik kekayaan dan kesuksesan finansial ini, pertama adalah betulkan, benarkan ataupun benahi dulu. Nah, itu dia. Kepercayaan Anda tentang uang. Nah, itu dia yang pertama. Langkah pertama yang dilakukan adalah apa? Betulkan atau benarkan ataupun tata ya, atau ya you betulkan lah, apa you betulkan itu ya, benarkan kepercayaan Anda ataupun you benahi benahi dulu kepercayaan Anda tentang uang. Itu poin pertama. Poin pertama, benahi. Sebab ada orang hari ini kalau sudah berbicara tentang uang, oke nggak nih? Saya pernah ada contoh dulu, ada seorang murid kita, ya Allah takdirkan, jadi beliau ini sudah punya keluarga, dia masuk kelas, kemudian dia belajar, invest untuk 6 bulan belajar dengan kita. Namun takdir Allah SWT berkehendak lain, ya belum lagi berapa bulan dia mulai belajar, akhirnya Allah panggil. Dan akhirnya karena kita tahu dia masih ada hak, dan kita tahu juga sebelumnya dia datang adalah untuk membantu salam mengenai baik kumbu doke usikoma ada kan usiko ada. Oke, dia pada saat itu Allah panggil lebih awal ya, dalam bahasa bersama dia Allah panggil lebih cepat dengan tangan Anda. Kenapa yang terjadi? Akhirnya kita tahu dia punya impian, dia datang ke kelas kita. Itu adalah sebenarnya ingin membantu keluarganya, anak-anaknya dia, contoh begitu. Oke. Karena dia sadar ada tekanan sangat berat. Nah, pada saat itu orang ini yang sudah meninggal, tapi pada saat ini sebelum meninggal kita diskusinya, tapi pada saat sudah meninggal, Allah panggil, karena kita tahu akhirnya kita panggil kita panggil lah keluarganya dia, atau via Zoom pada saat itu, anak-anaknya dia, istrinya dia. Nah, sampai pada sebuah sesi kita tanya siapa yang ready untuk meneruskan coaching kelas ini, karena orang ayahnya sudah invest untuk belajar. Karena di YouLife Academy biasa kami lakukan adalah kami tetap akan berikan coaching kepada mereka yang Allah panggil lebih awal, itu ada keturunannya dia. Nah, apakah anaknya atau istri itu siapa, kita akan tanya biasa begitu. Sebab kita tahu setiap orang itu biasa, kalau contoh kayak seorang ayah, saya katakan dia kadang-kadang bekerja keras itu kan bukan untuk diri lagi kan, tapi sudah untuk anaknya. Kita panggil, akhirnya putuskan ada ibunya, itu istrinya. Nah, pada sesi itu, ini sesi yang sangat menarik, sesi yang sangat pada saat bicara tentang uang. Oke, saya tanya dengan beliau, ibu tahu gak bapak ikut trading? Oke, contoh begitu. Ibu oke nggak saya gini-gini, ya saya tanya sampai pada sebuah sesi kalimatnya adalah satu kalimat penting Bu, karena jawaban 1, 2, 3 awal ketika saya tanya itu kayak nggak ready gitu loh. You tahu nggak ready, kalau saya tidak berasumsi, tapi you tahu nggak, you paham nggak Ibu, kadang-kadang ketika bicara dengan seorang dan kita diskusi dengan dia, ada energi pada orang lain tadi pada saat kita ajak diskusi yang dia energinya tuh suka atau tidak. Nah, pada saat itu saya tanya, Bu, maaf Bu, gitu kan dengan Anda, Ibu sebenarnya suka nggak sih Bu dengan uang? Gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Dibayangkan Bu, Ibu. Jawabannya adalah astagfirullahaladzim. Ibu masih suka nggak Bu dengan uang jutaan rupiah ke dalam rekening Ibu? Astagfirullahaladzim. Batin saya, ini orang tentang uang, tapi dia kaget. Bu, kenapa Bu? Emang salahkah saya? Berdosakah saya? Ketika Ibu harus beristighfar ketika saya tanya suka uang atau tidak? Halo, Ibu paham kan apa saya katakan ini? Kalau Ibu coba paham dulu. Coba paham saya katakan ini. Berapa banyak di antara Anda hari ini, ya, saya katakan Anda, saya nggak tahu, coba tanya kiri kanan Anda, yang kau sudah bicara tentang bab uang ini, orang akan menghindar. Bahkan di sekolah pun nggak pernah diajarkan tentang uang. Tabu bahas tentang uangnya. Ini yang saya sebut dengan namanya adalah poin pertama, kalau you ingin menarik kekayaan dan kesuksesan, ya. Poin pertama adalah you sebenarnya kepala otak ini, ya, tentang uang. Itu poin pertama dulu. Coba paham, kalau paham saya katakan.
Ya. Harus ada kepercayaan yang benar. Kalau kepercayaan you salah tentang uang, contoh saya mengatakan, you katakan adalah uang itu tadi sesuatu yang menyusahkan. Nah, ini sebenar dulu. Atau you gunakan, you akan masuk dalam sebuah mindset adalah uang sesuatu yang membahagiakan saya. Ya, uang adalah sesuatu yang memberikan manfaat pada orang lain, contoh gitu. Pada keluarga saya juga, pada diri saya, nggak ada masalah. Kalau you masuk pada mindset itu, sudah benar mindset, karena saya pernah hidup di zaman yang dahulu ketika saya tanya tentang uang, tentang kekayaan, bahkan saya pernah dulu dengan keluarga besar saya lah, saya sebutin namanya, nggak bagus sebutin namanya sekarang dengan you, oke? Tapi saya pernah dalam sebuah keadaan hidup pada saat itu adalah ketika saya bilangin, Dodi pingin jadi kaya, jadi orang, jadi miliarder. Apa jawaban yang muncul di keluarga terdekat saya pada saat itu, oke? Yang jelas bukan orang tua saya. Kalimat cuma satu. Beliau mengatakan ngoco dhisik. Akhirnya bahasa Jawa nih ngono. Lu tau orang ngoco. Kamu tuh lahir dari keluarga miskin, keluarga biasa. Jangan mimpi jadi orang kaya. Nah itu Ibu. You bayangkan anak kecil ketika ada impian gitu langsung diblok dengan kalimat itu. Sudah, nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem, sekolah aja yang benar, kemudian nanti masuk pegawai apa ditawarkan dengan dia, ya, mumpung X tadi masih sehat kata beliau, ya, nanti bisa masuk ke sana, bisa rekomendasi nanti, nggak perlu jual-jual sawah untuk masuk jadi pegawai negeri. Nah itu dia. Jadi arahannya adalah seperti itu. You paham nggak nih Pak Ibu? Jadi pada saat ada sebuah keinginan untuk dapat lebih, ya, saya dikatakan ngimpi, nggak mungkin. Itu namanya kepercayaan yang salah tentang uang. Ya. Kalau you paham, ya. Ini namanya kepercayaan. Jadi poin pertama saya mengatakan, ya, you benahi dulu. Atau nanti you gunakan misalnya uang yang ada itu sebenarnya kepercayaan tentang apa sebenarnya? Apakah uang yang ada akan digunakan untuk foya-foya, contoh begitu? Atau uang yang ada ini kenapa kepercayaan? Adalah namanya tahu, ya kepercayaan, sebuah keyakinan yang muncul. Tadi saya contohkan tadi, saya bilang wah astagfirullahaladzim. Soalnya kayak ini saya berdosa ketika saya ngomong gitu. You bayangin coba lu, ada apa Bu? Belum enggak Pak. Lah Ibu suka nggak dengan uang? Sampai bisa katakan. Sebab apa yang saya ajarkan di kelas We Life Academy ini, yang almarhum kemarin ikut, karena saya fokus mengajarkan orang tentang cara buat duit. Halo, terpaksa saya bicara agak keras sedikit. Dan dia datang ke kita ingin belajar tentang cara buat duit, sebab di sekolah nggak pernah diajarin, di kampus nggak pernah diajarin. Tapi gitu dia lulus, pagi, siang, sore, malam hidupnya cari duit. Halo, nah itu dia. Problem utama hari ini adalah kalau you belajar cara buat duit dengan benar, ya, itu dimulai dengan cara bukan belajarnya, tapi kepercayaannya dulu. Karena kata-kata Anda menentukan bagaimana Anda menentukan tentang uang. Itu poin pertama dulu Pak Ibu. Sebab kalau you tidak suka dengan uang, you ragu-ragu, you katakan sudah cukup biasa-biasa saja saja. Ya. Pada level itulah sebenarnya uang akan datang dengan you. Dan sebuah sesi kelas kita pernah bertanya, ya, dengan apa namanya, uang adalah, saya tanya dengan beliau, nah, dia mengatakan uang adalah yang menyebabkan saya susah, kata beliau. Akhirnya saya ambil uangnya, saya katakan ini uang ini you tidak layak dapat, sebab dengan uang kertas begini, ya, dia akan menyusahkan hidup you. Karena itulah saya mengatakan dengan beliau pada saat itu, dia akan jauh dari hidup you, karena you berharap, you berpikir uang tadi adalah akan menyusahkan hidup Anda. Siapa paham poin pertama ini? Coba komen paham dulu, saya mendengar Anda. Selanjut poin kedua. Coba ingin dibantu untuk poin yang kedua. Ini paham gak ini? Halo? Siapa sudah ready sekarang? Siapa sudah ready memberikan kepercayaan yang berbeda tentang uang pada dunia? Nah, coba komen dulu di situ. Coba saya lanjutkan poin kedua ini. Halo? Hah? Ini penting Pak Ibu. Nah, nama dia ada ya, trusted about money. Ya. Kepercayaan yang benar tentang uang. Oke? Itu poin pertama. Poin kedua adalah
Ya. Ya. Poin kedua saya katakan adalah apa poin kedua? Yaitu ya. Poin kedua adalah kalau you ingin menarik kekayaan, menarik uang dalam kehidupan Anda, dalam finansial Anda, saya katakan poin kedua adalah gunakan kata-kata, oke, ini dia, yang benar untuk mengubah mindset Anda tentang uang. Nah, itu dia. Jadi adalah kepercayaan. Yang kedua adalah gunakan kata-kata ya, yang benar untuk mengubah mindset kita, Anda ya, tentang uang. Harus dirubah dulu. Kalau tidak, apa maksud merubah begini ya, kata-kata tadi, contoh lah saya katakan tadi itu, contoh tadi itu maksud contoh tadi ya. Jadi poin pertama kepercayaan akan terlihat, yang kedua adalah kata-kata dia ya. Suka nggak suka, atau uang adalah membicarakan, itu kata-kata sebenarnya. You tidak menjadikan sebuah kata-kata tentang uang tadi adalah sesuatu yang berikan sebuah energi besar. You paham gak nih Pak Ibu? Sebab kata-kata Anda menentukan siapa diri Anda hari ini. Makanya saya bukan dukun Bapak Ibu, tapi kalau saya diskusi dan saya bicara dengan seorang, dari apa disampaikan dengan dia, saya tahu di mana dia akan berbicara, di mana level pembicaraannya dia. Why saya mengatakan dengan experience saya sudah cukup lama di situ, dan saya banyak ketemu dengan orang, dan saya belajar dari mentor saya. Terkadang kalau diskusi dengan seorang, ya, contohlah kemarin saya sharing dengan saudara ya, pulang kampung begini ya, sudah sampai dengan dia, ketemu ngobrol-ngobrol ya, langsung dia ngomong kantong, saya nggak paham ya, kantong ini sakit kata dia gitu. Sakit apa tak itu kan, kantong sakit apa? Saya nggak sadar, tapi lama-lama oh rupanya apa, dia sedang mengeluh kantongnya sedang sakit, tapi pikir di sini sakit, dadanya sakit, ini dia sakit. Jadi ini adalah sebuah mindset kata-katanya. Tapi kalau dia mengatakan suatu, tidak muncul ya kalimat-kalimat yang keluhan ya, tentang uang, sulit uang, itu kata-kata biasa gitu ya. Kata-kata betul adalah kadang apa, sulit uang, nggak ada uang ya, angel, mahal. Itu kata-kata yang salah tentang uang. Contoh beli sesuatu, dikatakan mahal, oh enggak lah mahal, masuk kelas belajar mahal, contoh begitu. Apanya mahal? Sebenarnya nggak ada yang mahal. Yang adalah you tidak mampu sebenarnya, itu doang kok. Jadi jangan salahkan Ferrari harganya miliaran rupiah dan you berharap di harga menjadi harga Avanza, kan nggak bakal mungkin. You paham kan nih Pak Ibu? Ya? Kalau kita gunakan kata-kata, sehingga kalaupun dia kelihatan Anda tidak mampu, Anda mengatakan Bismillah insyaallah ya, atas jangan SWT saya yakin suatu saat saya akan beli. Itu kalimatnya, bukan kalimat oh mahal lah, nggak mungkin saya beli. Itu berapa orang di antara Anda sering mengeluh kalimat begitu? Coba. Itu tentang uang. Atau misalnya ketika diajak dengan anak beli ini, harganya mahal. Oh jangan, itu tuh mahal itu. Jangan beli itu, beli ini aja. Contoh begitu. Sambil mengatakan ayah tidak mampu. Hati-hati Pak Ibu. Kata-kata adalah doa. Nah, you pegang kalimat ini. Dan kata-kata tadi akan mempengaruhi mindset seseorang. Inilah energi kedua untuk menarik kekayaan. You oke nggak nih berapa pagi hari ini untuk saya membibil begini? Saya kiri kanan sedang melihat saya sebenarnya, maka saya kiri kanan ada orang enggak ini? Memang nyata sih mereka kiri kanan melihat aja. Nanti habis live dia nanya, tuh ngapain tuh pada itu? Setiap pagi begitu ya. Saya pikir ya sudah gini aja. Saya sedang membantu sharing, berbagi ilmu. You oke nggak? Kalau oke coba share video ini, paham dulu ya. Ini salah satu modul yang saya berikan di kelas saya, tahu ya. You jangan pernah berharap you akan bisa dapat cuan ya, tapi kalau cara berpikir Anda, kepercayaan Anda, dan kata-kata Anda masih salah tentang uang. Nah, ini kalau paham ya. Sebab kalau masih salah, saya mengatakan salahlah yang lain, habislah yang lain. Karena itu benahi dulu kepala otak ini. Ini bukan motivasi tahu. Dan saya pikir ngapain juga saya motivasi Anda. Tapi ini sharing experience saya dulu masalahnya. Saya hidup di zaman keluarga
Yang selalu ditekan seperti itu, dikatakan nggak mungkin jadi kaya, nggak mungkin you sukses, ya rangoco, kira begitu. Sudah mangan orang makan sementing, nah itu dia bacanya. Ngumpul ya, mangan orang sementing ngumpul. Ya, itulah dia. Ojo neko-neko mikir impian segala macam, contoh begitu. Jadi banyak mindset itu masuk, ya, ataupun brainstorming itu masuk di dalam kepala otak. Atau barangkali contoh gitu tentang uang, misalnya adalah kata-kata adalah berapa orang di antara Anda yang pernah di dalam kehidupan, ya kan, sampai ada orang tua Anda mengatakan, barangkali saya nggak tahu ada apa tidak, saya tanya dengan Anda deh tentang kata-kata ini, ya. Berapa orang di antara pernah mengatakan begini, sudah nggak usah mikir tentang uang, waktu kecil dulu lah saya katakan, kamu jangan nanti kalau buku sekolah aja lah dulu, nggak usah kerja cari uang, nanti kalau sudah kerja cari uang, okay, lupa nanti sekolahnya, nggak jadi apa-apa nanti, ya, contoh begitu. Siapa pernah dengar kalimat itu? Jadi kalimat yang muncul adalah pada saat itu dikatakan, okay, nggak usah mikir nyari uang, bapakmu nyari uang sudah. Akhirnya anak tuh tadi karena dua anak, oh gitu ya sudah. Kamu sekolah yang rajin, pintar, tinggi, contoh begitu. Nanti kerja, baru. Akhirnya berapa orang karena diikutin saran tuh tadi dan juga belum menyarankan dia. Begitu habis selesai sekolah, wisuda, difoto, tong-tong, nempel foto tuh tadi di dinding rumah, oke? Okay? Nah, anak jadi sarjana semua. Setelah dari itu apa yang muncul? Anaknya sedang struggle di kota, nggak punya apa-apa pun, nggak dapat apa-apa, nggak pernah ada yang tahu, cuma dia yang tahu. Berapa orang di antara Anda coba pernah mendengar kalimat itu? Itu yang saya sebut namanya adalah penyesatan yang nyata. Apa? Dan berhati-hati menggunakan kalimat itu pada anak-anak Anda hari ini. Bila perlu ajarin tentang uang hari ini, tunjukin dengan dua. Mudah atau sulit mencari ini. Ini loh, conggok kertas ini. Kalau you mengatakan dengan dia sulit cari uang, itu kata-kata ya. Sudah, sekarang sulit cari kerja, sulit cari uang. Jangan boros, bla 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 bla. Wah, ada contoh begitu. Kalau boros oke lah, ya. Tapi paling tidak you mengatakan sulit itu kata-kata namanya. Ya. Dan kata tadi karena terbiasa, akhirnya nempel di otak, dia jadi sebuah mindset yang baru. Itulah yang penting saya mengatakan adalah gunakan kata-kata yang benar. Dan itu memang tidak mudah. Sangat tidak mudah ketika sudah menjadi kebiasaan, apalagi sudah turun-temurun seperti itu. Kalau masih bawa itu juga kepada anak keturunan cucu you, nanti saya mengatakan selamat hari raya, ya, minha idin la faizin, maaf lahir dan batin, mau lebaran sekarang. Nah itu dia, tapi akan masuk ke laut. Itu kalimat yang saya katakan dengan dia hari ini, pada pagi hari ini. Betul, dia sangat berbahaya sebab kata-kata adalah senjata yang sangat berbahaya pada otak. Kata-kata adalah senjata yang sangat berbahaya pada tindakan orang lain. Itulah kenapa definisi poin kedua adalah gunakan kata-kata yang benar, ya, sekarang Anda, untuk mengubah mindset Anda sendiri atau mindset orang sekeliling Anda. Kalau salah menggunakan ini, nah, gone, habis. Coba oke poin yang kedua ini. Siapa pengen poin yang ketiga? Coba komen di situ. Oke nggak poin yang ketiga? Poin yang kedua. Dua poin ini udah oke belum? Udah cukup? Ya. Karena itu kalau ya oke, pastikan you share video ini, ya. Yang baru datang, yang belum kenal dengan saya, kenalkan saya Deka Putra, CEO Navani Life Academy, kepakaran saya dalam bantu Anda meningkatkan income Anda 3-10 lipat melalui pasar modal dan melalui digital internet. Nah, itulah kepakaran saya insyaallah. Yang kalau izinkan based on experience lebih kurang hampir lebih dari 15 tahun. Yang hari ini kita ada kelas Life Academy untuk kita bantu banyak orang hari ini untuk ngerubah cara dia mencari income di zaman digital hari ini. Saya selalu mengatakan adalah kalau orang hari ini jualan bisnis ataupun apapun dibuat di luar sana banyak yang rugi segala macam karena alasan pandemi, ya. Simple Pak Ibu saya katakan Anda. Di pasar modal tuh nggak ada pandemi. Nah itu dia. Itulah kenapa hari ini banyak dapat cuan. Oke, good. Yang ketiga, ready. Poin yang ketiga adalah, yaitu poin ketiga yang paling penting adalah singkatan cuma satu. Yang ketiga ini yaitu belajar bersyukur tentang uang. Itu dia. Belajar bersyukur tentang uang. Apapun keadaan, you bersyukur. You buat trading dapat 1.000 rupiah sekalipun, alhamdulillah. Sebab you datang mendapatkan itu
based on ilmu. Bukan kalimatnya adalah berapa dapat? Ya cuma 1.000, beda ya. Kalimat cuma 1.000 dengan alhamdulillah ya Allah hari ini saya dapat 1.000 rupiah, berbeda Pak Ibu. Paham gak ini? Belajar bersyukur tentang uang, berapapun yang dapatkan. Karena kata kunci hari ini bersyukur itu adalah bukan berapa banyaknya uang, tidak. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Sebab you akan menempatkan dalam hidup you adalah apapun keadaan yang bersyukur. You belajar pun tentang uang pun you bersyukur. You ketemu kelas hari ini pun bersyukur. You masuk ketemu dengan ini juga bersyukur. Belajar tentang uang pun bersyukur. Itu dia. Alhamdulillah hari ini saya ada ilmu tentang buat duit, contoh begitu, bersyukur. Bukan malah komplain, bukan malah marah-marah sana sini. Halo, siapa ready untuk buat jawaban kedua ini? Sedikit you bersyukur, banyak you bersyukur. Yang mulailah belajar situ. Sebab impact dari kesyukuran ini adalah you percaya nggak percaya Pak Ibu, kalau you sedikit saja bersyukur, saya mengatakan, halo, pasti Allah akan tambah. Itu dia, itu formulanya. Sedikit yang you dapatkan, you trading hari ini megang handphone, ya, alhamdulillah ini dapat cuan, contoh gitu. Itulah kenapa di grup kita selalu ada untuk sharing cuan tadi, share cuan di situ. Dan banyak orang nggak suka, dikatakan adalah pamer. Nah itu dia. Ngapain pamer-pamer? Bapak Ibu, rezeki kalau punya pamer nggak haram kok. Semenjak kapan ada ayat dan hadis yang mengatakan you tunjukin apa yang Allah berikan pada diri you itu tadi, ya itu haram? Ada nggak ceritanya haram? Nggak ada. Buktinya apa? Nabi Sulaiman Allah tunjukin kekayaannya dia, Qarun pun Allah tunjukin. Nah itu dia. Namrud pun Allah tunjukin. Betapa banyak nabi sebelumnya yang Allah berikan anugerah lebih besar, Allah tunjukin di depan mata you hari ini pada Rasulullah SAW, maksudnya sampai you tahu sekarang. Why saya mengatakan? Karena pada saat ditunjukin seperti itu, ya, dan akhir orang berpikir, nah kan ada dua tipe manusia nanti. Dia akan ketemu adalah, dia pamer-pamer, ada cuma gitu. Yang satu mengatakan adalah, alhamdulillah ya Allah, kalau engkau berikan dia 1 miliar pertama, contoh begitu, mudahkan aku ya Allah untuk bisa mencapai seperti dia. Itulah manusia hari ini. Sehingga you akan ketemu dengan dua tipe manusia begini. You paham gak nih Pak Ibu? Ya. Halo. Ini enggak cuma dapat sekian. Kalaupun tunjukin pamer, kentut, mendingan you pamer kentut tadi karuan. Nah itu dia. Nah, kalimat saya udah keluar begitu kadang-kadang dengan you. Paham gak nih Pak Ibu? Hah? Bersyukur. Kita ada grup khusus. Nah, memang of course lah, saya tidak akan meminta you untuk menunjukkan ketika di dalam Facebook you. Nah, itu memang beda saya katakan. You punya barang sesuatu, tunjukin enggak. Ini spesial bagi Anda yang dalam kelas saya, contoh begitu. Saya tahu hari ini banyak murid-murid saya yang berada di kelas top kita, contoh begitu, atau kita ada kelas khusus yang kita agak selama 6 bulan, okay, untuk trading. Nah, di situ you share apa yang dapatkan. Kalau you share keluar mungkin orang kata, iya kayak gini lah. Itu orang luar ngomong begitu. Nah, yang begitu biar kita yang ngomong dengan Anda. Nah, memang agak sedikit sensitif lah sangat. Itu strategi. Ya. Tapi bagi Anda yang hari ini ikut di kelas kita, you dapat sesuatu, you keluarkan. Kenapa? Karena pada saat you dapat itu, you bayangan Pak Ibu, you ada sebuah circle yang kita siapkan, yang hari ini lebih dari 2080 orang sudah di situ. Okay. Yang kalau satu orang you dapat satu dan didoakan dengan dia, subhanallah, berapa orang yang akan mendoakan you sebenarnya. Dan yang paling best adalah doa tadi adalah kata-kata dari orang lain. Itulah kenapa rezeki itu bertambah biasanya. Itulah kenapa cuan itu lebih bertambah setelah itu. Siapa clear pada bab seperti ini? Selalu kalimat syukur muncul. Alhamdulillah. Dan bentuk syukur yang paling utama adalah apa? Kalau dapat uang tadi, berat cuan, ya. Halo? Belajar bersyukur tentang uang, bukannya dengan kata-kata, tapi saya mengatakan adalah setiap pagi you infak. Subuh. Lagi ada Palestina sekarang, transfer ke Palestina sana. Dalam Facebook saya sudah saya tunjukin, ya, sebuah tempat donasi yang kerjasama saya dengan ustadz saya, ya, untuk you donasi di situ. Silakan transfer ke situ untuk kami bantu nanti kirim. Karena saya tahu bagaimana kapasitas Ustadz Soleh Drehem, contoh begitu Surabaya,
yang beliau punya koneksi langsung di Palestina sana, ya. Itu diantaranya adalah tempat-tempat untuk you donasi. Itu bentuk syukur namanya. Kalian paham? Ya, oke nggak nih Pak Ibu? Yang kedua, ketiga ini. Halo. Halo. Hah? Itu dia. Iya, sedekah subuh. Contoh begitu. Oke. Yang keempat. Apa yang keempat? Siapa ready sekarang yang keempat mengatakan? Ya. Ada yang keempat. Yang keempat adalah bayangkan hal-hal baik, ya. Jika mendapatkan uang yang banyak, untuk apa Allah SWT memberikan pada Anda? Itu dia. Itu yang keempat. Apa? Bayangkan, you visualize hal-hal yang baik dan benar, ya, pada diri Anda. Untuk apa Allah SWT akan memberikan Anda uang tadi? Sebab Allah memberikan rezeki itu sebenarnya bukan karena usaha Anda. Sekali lagi, bukan juga karena kehebatan Anda. Tidak. Tapi Allah akan memberikan rezeki tadi berdasarkan adalah kepada kelayakan Anda. Kalau Anda layak, sama katakan Allah akan beri. Kalau you tidak layak, dia hanya dapat segitu doang. Ini kalau paham poin keempat ini. Just membayangkan suatu, kalau berikan saya misalnya tambah rezeki lebih, untuk apa sebenarnya? Siapa lagi ingin you bantu setelah itu? Just membayangkan itu. You jangan pernah berpikir dapat uang banyak kemudian hidup enak-enak, contoh begitu, passive income itu ya mau tidur-tidur doang, nunggu mati. Enggak Bapak Ibu. Kalau you ready mendapatkan lebih, maka you ready untuk memberi lebih. Ini kalau paham prinsipnya. Just membayangkan sesuatu. Yang sesuatu tadi kalau you lakukan dengan cara yang luar biasa, sama mengatakan Allahu Akbar. Saya kalau bab seperti ini ya, saya katakan Anda, bahasa mudahnya gini, contoh misalnya, you bayangkan misalnya, you buat sebuah dream board. Contoh, ya, ketika you bayangkan suatu, you dapat rezeki tadi, you gunakan untuk membangun rumah. Kenapa? Karena you lihat, saya memberikan tempat yang layak untuk anak dan istri saya. Itu yang pertama. Mungkin you buat itu. Atau you bayangkan sesuatu, ya, dengan dapat rezeki tadi adalah untuk memberkatkan diri you dan keluarga you haji dan umroh, contoh begitu. Haji atau umroh atau dua-duanya sekaligus. Apa? You bayangkan sesuatu yang you imagine. Untuk apa Allah memberi itu sebenarnya? Kenapa you harus memiliki itu sebenarnya? Ayo paham gak ini apa yang saya katakan ini? Ya. You paham gak ini Pak Ibu? Coba yang paham dulu. Saya kadang-kadang bicara begini, saya khawatir tidak paham yang saya katakan. Karena you ada orang komen dulu, ini gimana sih ngajarin trading kok ngomongnya begini? Contoh begitu. So what? Trading cuma alat doang kok. Tapi kalau tidak paham penggunaan nanti you trading, you trading, ya, you belajar trading, tapi tidak tahu sebenarnya untuk apa duit itu tadi you dapatkan, you cari, dia nggak bakal datang, tuh problemnya. Karena ketika you tidak tahu dia datang untuk apa, dan artinya you tidak tahu digunakan untuk apa, maka itu tanda you tidak layak sebenarnya. Karena yang cukup yang sudah ada. Yang sudah ada udah nggak bersyukur, contoh begitu. Yang sudah ada tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik, contoh begitu. Yang sudah ada aja tidak berikan infak, contoh begitu. You paham gak nih Bu? You bayangkan, kalau you dapat lebih, dapat 1 miliar, 5 miliar, 1 bulan dapat 1 miliar. Berapa akan you sumbangkan ke Palestina, contoh begitu. You harus bisa membayangkan itu. Bahasa mudahnya adalah harus ada kesyaratan, harus ada syarat. Harus tahu dulu kenapa you perlu itu. Baru Allah akan kasih. Kalau you tidak memunculkan kenapa you membutuhkan dana lebih, contoh begitu, maka Allah tidak akan kasih. Itu namanya tidak layak. Sebab untuk apa? Yang ada sudah cukup kok. Ngapain ngasih lebih? Kira begitu. Ya. Bukan sekedar membayangkan apa yang benar, tapi kenapa Allah beri, untuk apa sebenarnya.
Kalau you dapat misal 1 miliar, untuk apa sih 1 miliar tadi, contoh begitu. Nah contoh, terus bisa membayangkan itu Pak Ibu. You udah pernah belum? Ini ilmu salah satu yang paling mahal sebenarnya, yang saya belajar ketika Singapura dulu. Dia mampu memberikan kita membuat sebuah namanya be do have, membayangkan apa saja, untuk apa. Sebab itu disebut dengan adalah dream board namanya. Kita punya impian. Kalau you dapat uang lebih, untuk apa dana tadi? Tapi kalau you misalnya, itulah kenapa saya dalam kelas saya, satu yang saya tekankan pada murid saya adalah you buat 101 impian. Kalau sudah habis tambah lagi, satu berikutnya. Sudah dapat tambah lagi. Pak Ibu, semenjak 8 tahun yang lalu, saya sudah bikin nama dream board. Alhamdulillah, satu demi satu Allah mudahkan mencapai itu. Itulah penarik utama sebenarnya. Tapi kalau tidak miliki itu, ya bahasanya malaikat kan kasih, untuk apa yang ada sudah ada kok. Yang mudah aja nggak digunakan, yang digunakan lebih baik kok, contoh begitu. Nah, paham nggak ini? Itulah kenapanya penting, ya. You buat, kenapa you bisa membayangkan itu. Kita guna you checklist satu persatu, untuk ini. Ya Allah, tentu tidak salah. You butuh uang banyak untuk bangun rumah lagi, boleh. Yang ada kolam renang, boleh. Kenapa? Karena kolam renang. Kenapa butuh kolam renang? Oh gede, nanti mahal. Enggak ada yang mahal. Yang ada cuma tidak mampu. Paham nggak ini? Siapa paham hari ini? Yang ada cuma tidak mampu, itu doang. Itulah masalah you sebenarnya, bukan masalah mahalnya. Ciputra bikin rumah seharga misalnya 5 miliar, 10 miliar. Murah sebenarnya, kalau you layak ya dapat aja sudah. Kacang aja bagi Allah untuk ngasih you kalau memang layak sebenarnya. Tapi kalau tidak layak sudah nggak dapat memang. You marah dengan orang kaya, multimiliarder, ataupun dengan 9 naga semacam gini-gini, marah-marah dengan dia. Jangan marah dengan dia Pak Ibu. You marah dengan dia, you marah dengan zat yang memberikan dia rezeki. Itu namanya you marah namanya. Istighfar yang banyak itu sebut dengan nama adalah syirik. Syirik yang nyata itu adalah you marah dengan orang lain yang Allah berikan rezeki. Karena you tahu lillahi ma fis samawati wal ard masalahnya. Kalau you paham bab ini, saya mengatakan you akan banyak bersyukur nanti. Itu akan pernah marah dengan orang yang memiliki kekayaan lebih. Itu prinsipnya. Sebab orang tuh Allah berikan kelayakan lebih karena Allah tahu orang ini layak untuk membantu yang lain. Kalau you kan merasa layak saja, merasa. Nah, itu kan, tapi buktinya enggak juga. Banyak yang merasa. You paham nggak ini kalimat saya? Sebab otak tadi sudah diisi dengan rebis. Katanya toh yang banyak sujud, tapi kebenciannya berlebihan. Benci dengan orang kaya. Contoh you benci dengan, saya ngatakan dengan Anda, you contoh, ini spesial Muslim, saya katakan, you Muslim sama dengan saya pernah agak marah pada saat itu. You marah dengan non Muslim diberikan kekayaan lebih. Kenapa you marah dengan dia? Yang ngasih dia kekayaan kan Allah sebenarnya. Nah, itu contoh begitu. Sebab orang tadi layak masalahnya, walaupun dia non Muslim, karena bagi Allah ngasih kekayaan ini nggak lihat dia Muslim tidak Muslim. Itu luar biasanya. Itulah rahmatnya Allah SWT. Itulah kasih sayang Allah SWT. Kepada siapapun Allah beri yang layak. Itu bestnya saya mengatakan. Nah, you ngaku banyak sujud tapi nggak dapat, itu masalah you sebenarnya. Ya. Nah, itu tuh. Orang kaya tidak tidur, betul. Orang tidur nggak kaya-kaya. Nah, itulah dia. Ayo kebanyakan tidur barangkali. Nah, itu betul itu. Orang kaya nggak tidur nggak kaya-kaya, itulah dia. Ya. So, poin yang keempat adalah apa? Bayangkan hal yang baik jika you mendapatkan uang, ya. Kenapa Allah beri? Nah, itu keywordnya. Why? You butuh ini, kenapa? Jadi sudah membayangkan dulu sebelum you mendapatkan itu. Imagine dulu sebelum mendapatkan itu. Sebab di situ akan muncul untuk gunanya membuat salah satu impian. Itu namanya dream board. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah, ya, yaitu poin yang kelima ini sangat very penting. Siapa oke yang kelima? Coba komen mau yang kelima dulu. Kita tutup. Saya hari ini kelihatannya agak memberikan sarapan otak lebih dari 30 menit rasanya, ya. Ya. Saya nggak tahu. Habis lebarannya energi saya lebih tinggi masalahnya. Oke, yang kelima adalah give more. Ini yang kelima. Give more. Maksudnya adalah
berikan lebih banyak sumbangan, berikan lebih banyak gift, memberi. Ketika dapat lebih, you beri lebih. Nah, you tidak mengira-ngira, you tidak tidak teragak-agak untuk memberi tadi. You dapat sesuatu, contoh misalnya, you setiap hari trading, ya dapatlah 1.000, dapat 10.000, at least 2,5% keluarkan, jebret. 2,5% keluarkan. Sebab yang you miliki adalah, yang kita miliki adalah apa yang kita beri. Bukan dalam rekening, bukan rumah yang besar, no. Itu hanya titipan sementara untuk tinggal di dunia doang. Kalian paham prinsip ini. Tapi sesungguhnya milik seseorang adalah apa yang dia beri. Itu prinsip utamanya. Kalau dipaham apa yang katakan. Okay? Sebab orang yang tidak memberi, kalimat ini, orang yang tidak memberi maka dia tidak akan kaya. Sekali lagi, orang yang tidak memberi maka dia tidak akan kaya. Itu lagunya Give More, after that you will get more. Siapa paham poin yang kelima ini? Karena kata kunci memberi, lagi-lagi saya mengatakan adalah bukan banyak, bukan sedikit. Tapi kata kunci adalah memberi. Sedikit memberi, banyak memberi. Semakin banyak yang dapat oleh beri, banyak lagi memberi. Sebab kita ini hidup cuma sebagai saluran pemberian. Itulah makna dari khairun nas anfahum linas. Kita hanya saluran doang sebenarnya Pak Ibu. You buat sesuatu gila-gilaan, buat trading dapat duit, contoh begitu, ya. Dengan ikhtiar dan ilmu tadi Allah beri, ya. Allah yang beri sebenarnya. Mungkin nggak paham, ya. Nah, you keluarkan lagi, you beri lagi, you sumbangkan lagi, berikan sedekah lagi, you infak lagi, apapun lah saya katakan. Ya. Karena give more, you will get more. Itu prinsip yang you pegang dalam otak you. Lakukan itu menerus itu. Inilah 5 magnet rezeki. Kalau you jaga ini Pak Ibu, Allahu Akbar. Bismillah lah saya mengatakan. Insya Allah ya, tidak ada satupun kekurangan you dapatkan. Problem orang hari ini nanti adalah bagaimana dia menjaga secara konsisten, disiplin, dan akan ada challenge emosional di sini. Challenge untuk ya kalau suruh menghasilkan keneman atau begitu. Jadi ada aja challenge itu muncul. Kadang-kadang memberi 1 juta, sudahlah 100.000, tiba-tiba apa cuma 1.000. Turun dia. Dan momentum hari ini adalah momentum terbaik untuk you beri sumbangan apapun juga. Khair insyaallah. Ya. Suka dengan Anda? Semoga 5 kunci ini, 5 poin penting ini, 5 cara ini akan tertanam di kepala otak Anda, oke? Okay? Perkataan Anda akan tertanam di dalam pikiran Anda. Yes, memberi bukan sekedar uang, apapun bisa memberi. User video juga memberi, oke? Okay? Apa banyak cara memberi? Keyword adalah give. Bisa dengan senyum yang memberi, you support juga memberi, dibentuk dukungan juga memberi, doa juga memberi. Terlalu banyak untuk memberi. Tapi yang utama saya mengatakan dari semua tadi adalah memberi, kata kuncinya. Itu utama gitu. Apapun, oke? Okay? You give. Itulah prinsip saya katakan dengan adalah ketika saya live contoh begitu, you beri. Karena yang beginilah kenapa alhamdulillah hari ini sampai hari ini pun juga saya merasakan saya live setiap pagi seperti ini, saya berikan. Siapa banyak dapat banyak hal, insight. Ya. Sebuah pandangan baru ketika saya berikan live pagi ini. Coba banyak dapat sesuatu. Thank you kalau dapat sesuatu. Tapi dapat sesuatu yang banyak sangat, itulah memberi juga sebenarnya. Kita bikin kelas gratis, semua itu memberi juga sebenarnya. Terlalu banyak, beri ilmu juga memberi. Membantu orang lain share video-video tadi memberi juga. Memberikan kepada dia sebuah kesadaran. Itulah kenapa saya minta you share video. Karena masuk ke Facebooknya dia, dibuka dengan dia tersadar. Itu memberi juga namanya. Memberikan sebuah pandangan baru kepada dia, memberi juga itu, sehingga dia tersadarkan, ada ilmu, akhirnya buat sesuatu lebih baik. Yang dulunya barangkali dia misalnya adalah suka buat sesuatu yang na'udzubillah min zalik, yang Allah tidak izinkan, oke?
yang kemaksiatan segala macam, tiba-tiba dia masuk kelas lihat video ini dia tersadarkan, memberi juga namanya. Dipaham nggak Ibu? Maka banyak sebenarnya memberi, karena itu berilah. Kiri kanan Anda. Oke, jazakallah khair insyaallah. Semoga pada pagi hari ini sarapan otak memberikan yang gitu Anda dan memberikan kekuatan ya, dan salam cuan selalu. Karena yang bikin cuan silakan buat cuan selalu, saya mengatakan, oke. Dan karena memang penting untuk mendapatkan cuan yang banyak sebenarnya, supaya bisa dapat banyak memberi. Khair insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Anda semua. Salam tuan.